Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Gita Cayani dengan NIM 2311601534. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek paket tracer configuring initial switch setting. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan juga latar belakang pada praktek kali ini. Untuk tujuan yang pertama yaitu secara umum, memahami dan mengimplementasikan konfigurasi dasar pada sebuah switch menggunakan paket tracer. Lalu kedua, tujuan spesifik, seperti yang sudah tertulis pada poin objektif, part 1, verify the default switch configuration, yaitu memeriksa konfigurasi awal atau default dari switch. Yang kedua, adalah configure a basic switch configuration. Kita akan memberikan pengamanan pada akses CLA atau command line interface dan console port, seperti mengatur password dengan enkripsi dan juga plain text. Yang ketiga adalah configure a MOTD banner, yaitu kita menambahkan pesan atau banner MOTD, message of the day, yang akan muncul saat pengguna melakukan login ke switch. Pesan ini juga dapat digunakan untuk memberikan peringatan kepada pengguna yang tidak diizinkan untuk mengakses switch. Yang keempat adalah save configuration files to NVRAM. Kita akan menyimpan semua konfigurasi yang telah dilakukan ke dalam NVRAM supaya dapat dipertahankan meskipun switch dalam keadaan mati ataupun dihidupkan kembali. Dan yang terakhir adalah configure switch kedua, yaitu kita melakukan konfigurasi yang sama dengan switch yang kedua seperti yang kita lakukan pada part 1 sampai dengan part 4. Mulai part 1, verify the default switch configuration. Step 1, enter privilege exec mode. Kita bisa memasukkan semua konfigurasi pada mode privilege pada switch. Namun, karena banyaknya setting atau konfigurasi yang dimasukkan, maka perlu adanya perlindungan dengan menyeting atau kita membuat password atau kata sandi untuk melindungi switch tersebut dari adanya tindakan ilegal atau tidak diizinkan. Kita mulai untuk perintah pertama, yaitu exec mode. Kita masukkan perintah enable, maka muncul tanda hashtag, itu adalah kita sudah masuk kepada perintah exec. Lalu kedua, examine the current switch configuration, kita masukkan perintah show running config. Kita enter sampai bawah, dimunculkan atau ditampilkan untuk interface fast Ethernet dan juga gigabit Ethernet. Untuk pertanyaan pertama, berapa banyak fast Ethernet interface? Yaitu 24. Berapa banyak fast internet gigabit internet interface? Itu ada 2. Lalu untuk VT lines itu around 0 sampai 15. Ini dimaksudkan adalah banyaknya terminal yang bisa dikonfigurasi kepada switch tersebut. Lalu perintah apa yang bisa kita masukkan untuk mengecek NVRAM? Kita masukkan show startup config. Kita enter, maka muncul message startup config is not present. Mengapa demikian? Dikarenakan kita belum melakukan setting atau konfigurasi kepada NVRAM tersebut. Part 2, create a basic switch configuration. Step 1, assign a name to a switch. Penamaan pada switch ini atau identifikasi pada switch perlu dan penting dalam pengelolaan jaringan. Maka kita masukkan perintah configure terminal, lalu saya akan menamakan default switch menjadi switch 1 atau S1. Kita masukkan perintah hostname S1 atau switch 1, maka akan berubah default switch menjadi S1 atau switch 1. Lalu kita coba exit. Step 2, secure access to the console line. Untuk mengamankan akses konsol line, kita perlu mengatur kata sandi. Di sini saya akan setting kata sandinya menjadi let main. Kita masukkan perintah configure terminal. Lalu perintah selanjutnya line console 0.
Lalu kita set password menjadi let main, lalu login, exit, exit kembali. Untuk menjawab pertanyaan, mengapa diperlukan perintah login? Perintah login sendiri diperlukan untuk menerapkan proses autentikasi pada konsol lain, memastikan bahwa pengguna harus memasukkan kata sandi yang benar sebelum mengakses switch tersebut, atau switch 1. Step 3, verify that console access is secure. Untuk memverifikasi bahwa kata sandi konsol port kita sudah berlaku, keluar dari mode privilege dan masuk kembali ke konsol port, di mana sistem akan meminta kata sandi yang sebelumnya sudah kita setting. Baik, kita mulai untuk perintahnya. Kita exit lagi. Di sini sudah ada perintah untuk memasukkan password. Kita masukkan perintah passwordnya let main. Jika sudah seperti ini, maka password sudah berlaku atau sudah berjalan. Step 4, secure privilege mode access. Tetapkan kata sandi enable menjadi Cisco special character. Baik, di sini kita masukkan perintah enable, masuk ke exec, configure terminal, kita set menjadi passwordnya adalah C1 dolar C0. Lalu kita exit. Step 5, verify that privilege mode access is secure. Di sini kita akan memastikan bahwa password Cisco special character yang tadi kita setting itu sudah berlaku. Di sini kita masukkan perintah exit. Step 5, verify that privilege mode access is secure. Di sini kita akan memverifikasi password Cisco dengan special character sudah berlaku. Di sini kita masukkan perintah exit, lalu kita masukkan password let main, kita enable, masukkan password yang special character tadi Cisco, lalu masukkan perintah show running config. Enter, terus sampai bawah. Di sini kita sudah ditampilkan yang pertama password Cisco, ini sudah dalam mode plain text. Lalu yang kedua password let main juga dalam mode plain text. Dipastikan bahwa password yang sudah kita setting ini sudah berlaku. Step 6, configure an encrypt password to secure access to privilege mode. Di sini kita akan mengubah plain text untuk password Cisco menjadi mode enkripsi atau mode rahasia. Di sini kita bisa masukkan perintah config P atau configure terminal. Lalu masuk ke config, kita masukkan perintah enable secret, it's a secret. Kita exit. Lalu di sini kita bisa pastikan apakah sudah terenkripsi. Kita enter sampai bertemu dengan enkripsi dari password Cisco. Di sini sudah ditampilkan enable secret atau enkripsi dari si password Cisco. Lalu selanjutnya encrypt the enable and console password. Di sini kita akan mengubah plain text let main menjadi enkripsi. Lalu masukkan config T, masukkan lagi service password encryption.
lalu exit, show run, enter. Kita pastikan bahwa password let main sudah dalam mode enkripsi. Dan ini adalah mode enkripsi dari password let main. Jawaban dari pertanyaan step 7, what is display for the enable secret password? Jawabannya adalah seperti ini, tampilan enkripsi atau secret password Cisco. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah mengapa enable secret password ditampilkan berbeda dari plaintext yang kita buat Cisco special character? Of course, karena masalah keamanan. Karena ketika kata sandi yang kita buat ini ditampilkan dalam bentuk enkripsi, ini bertujuan untuk menghindari pengungkapan data dari pihak yang tidak berwenang atau dari tindakan yang ilegal. Jadi konfigurasi di dalam switch ini tetap aman. Lalu untuk pertanyaan di step 8, jika kita mengkonfigurasi lebih banyak kata sandi pada switch setelah mengaktifkan layanan password encryption, maka kata sandi tersebut akan ditampilkan dalam file konfigurasi dalam bentuk terenkripsi. Hal ini karena pengaturan service password encryption mengarahkan switch untuk mengenkripsi semua kata sandi yang ditetapkan setelahnya, baik itu kata sandi enable, console, FTY, atau jenis kata sandi lainnya. Dengan demikian, meskipun kita memasukkan kata sandi dalam teks biasa saat mengkonfigurasinya, switch secara otomatis akan mengenkripsi sebelum menyimpannya dalam konfigurasi, sehingga mengamankan informasi sensitif seperti data-data yang telah disebutkan. Part 3, configure a MOTD banner. Step 1, configure a message of the day or MOTD banner. Di sini kita akan mengonfigurasi pesan yang akan ditampilkan pada switch ketika seseorang atau pengguna ingin melakukan akses login kepada switch. Untuk perintahnya, config T atau config terminal, lalu kita set untuk banner, MOTD, tanda petik 2, this is a secret system. Authorize access only. Tanda seru. Kita enter, lalu kita exit kembali, maka akan muncul pesan seperti yang diminta. This is secret system, authorized access only. Lalu untuk jawaban dari pertanyaan, when will display untuk MOTD-nya ini ditampilkan ketika kita exit system. Lalu, why should every switch have a MOTD banner? Kenapa sih kita diharuskan memiliki pesan atau MOTD dari setiap switch atau setting di setiap switch? Karena dari setiap switch tersebut memang sebaiknya kita memberikan reminder dalam bentuk MOTD banner, karena ini akan memberikan peringatan kepada para user atau kepada setiap pengguna yang ingin mengakses switch, supaya mereka ini ada namanya hak atau akses ketika kita tidak diberikan atau kita tidak memberi atau tidak diberikan kewenangan, maka akan muncul MOTD banner yang tadi, this is a secure system. Maka MOTD ini akan melakukan identifikasi apakah kita adalah user yang legal atau tidak. Part 4, save configuration files to NVRAM. Step 1, verify that the configuration is accurate using the shell run command. Step 2, save the configuration file. Setelah menyelesaikan konfigurasi dasar switch, sekarang kita akan menyimpan file konfigurasi yang berjalan ke NVRAM untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dibuat tidak akan hilang jika sistem di-reboot atau kehilangan daya. Kita akan coba tadi untuk MOTD-nya, kita memasukkan password let main, lalu kita enable, masukkan password it's a secret. Lalu copy
running config startup config. Apakah ada untuk perintah yang lebih singkat dari ini? Untuk perintah yang lebih singkat itu adalah copy run start. Lalu kita oke. Step 3, examine the startup configuration file. Perintah apa yang akan menampilkan isi dari NVRAM? Perintahnya yaitu show startup config. Di sini kita sudah melihat file yang sudah disalin dari konfigurasi sebelumnya kepada NVRAM. Dan settingnya sudah sama. Lalu, apakah semua setting sudah tersimpan dengan sama atau dengan benar? Jawabannya adalah ya. Semua perubahan yang dimasukkan telah direkam ke dalam file NVRAM, baik yang sudah kita ubah atau yang sudah kita tambahkan dengan konfigurasi startup config di NVRAM. Setelahnya itu ada perintah copy running config startup configuration atau config dijalankan. Part 5 adalah configure untuk switch kedua. Untuk konfigurasi switch kedua, ini kurang lebih sama dengan switch yang pertama. Perbedaannya hanyalah namanya menjadi switch 2 dan juga pesan pada MOTD bannernya seperti ini. Untuk konfigurasi switch kedua, kita bisa klik switch-nya, lalu kita pilih CLA, lalu kita setting seperti switch pertama. Pertama yaitu kita masukkan perintah exec dengan cara enable, lalu kita masukkan show running config, lalu kita beri nama pada switch kedua, yaitu configure terminal hostname switch 2 exit, lalu kita beri password let main dengan cara configure terminal, lalu line console 0, password let main, lalu kita klik login, exit 2 kali, lalu kita exit lagi dengan cara masukkan password let main, password sudah benar, sudah sesuai, lalu kita berikan password Cisco dengan cara kita masukkan perintah exec enable, configure terminal, lalu enable password C1 $C0 exit. Selanjutnya kita akan memverify kedua password yang sudah kita setting, let main dan juga Cisco, dengan cara kita exit kembali, lalu kita masukkan password let main, kita enable, masukkan password C1 $C0, maka password sudah sesuai. Lalu kita bisa show running config. Kita enter. Password sudah sesuai, let main.
Lalu kita configure untuk enkripsi enable secret it's a secret dengan cara config t enable secret it's a secret. Exit. Kita coba show run, apakah sudah terenkripsi passwordnya. Kita enter sampai selesai. Kita coba lihat bersama, passwordnya sudah terenkripsi, Cisco sudah berhasil. Setelah kita mengenkripsi password Cisco, selanjutnya kita akan mengenkripsi password LetMain dengan cara config t service password encryption. Lalu kita exit, show run. Kita enter apakah sudah terenkripsi untuk password LetMain-nya. Kita coba lihat bersama, password LetMain sudah terenkripsi, sudah berhasil. Part 3, kita akan mengkonfigurasi pesan pada MOTD banner. Perintahnya yaitu config t banner MOTD tanda petik 2. Di sini kita sesuaikan dengan note pada part 5 yaitu authorize access only. Unauthorized access is prohibit and violators will be processed to the full extent of the law. Titik. Jika sudah, kembali lagi, kita coba exit, lalu kita exit kembali, maka akan muncul pesan MOTD-nya. Kita masukkan password LetMain, kita enable password it's a secret. Configure MOTD banner sudah selesai. Lalu kita akan save configuration files to NVRAM. Perintahnya copy running config startup config. Kita oke. Lalu kita lihat show startup config. Kita enter untuk record konfigurasi pada NVRAM. Kita enter sampai selesai. Untuk konfigurasi pada switch 2 sudah selesai. Setelah konfigurasi pada switch 1 dan juga switch 2 selesai, kita close, lalu kita bisa lihat untuk compressionnya sudah 72 dari 72. Kita bisa cek result. Kita bisa lihat assessment item sudah checklist. Kesimpulan yang diperoleh dari Cisco Packet Tracer yaitu 1. Pemahaman konfigurasi dasar.
Melalui tugas ini, telah diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konfigurasi dasar pada sebuah switch, termasuk pengaturan nama perangkat, kata sandi, dan pesan MOTD. Yang kedua, keterampilan konfigurasi menggunakan paket tracer. Pengguna telah memperoleh keterampilan dalam menggunakan paket tracer untuk melakukan konfigurasi pada perangkat jaringan. Ketiga, pentingnya keamanan jaringan. Dengan mengatur kata sandi dan pesan MOTD, kesadaran akan pentingnya keamanan jaringan semakin meningkat karena dapat mencegah akses yang tidak sah ke dalam perangkat jaringan. Keempat, pentingnya penyimpanan konfigurasi. Menyimpan konfigurasi ke Envira memastikan bahwa konfigurasi yang telah diatur tidak hilang saat perangkat restart, yang merupakan praktik penting dalam administrasi jaringan. Yang kelima, kemampuan konfigurasi topologi. Dengan mengkonfigurasi switch tambahan sesuai dengan topologi yang telah ditentukan, telah diperoleh pengalaman dalam mengatur dan mengelola jaringan sesuai dengan kebutuhan spesifik. Demikian praktik yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.